Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almas Nuran Fajri dengan NIM 1904034002 kelas 2D. Di sini saya akan membawakan materi tentang ELISA atau Enzim Linked Immunosorbent Assay. Merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. ELISA diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perlman dan Eva Engvall, yaitu untuk menganalisis interaksi antigen dengan antibodi pada sampel menggunakan enzim sebagai reporter label. Yang kedua, ada prinsip dasar ELISA, yaitu analisis interaksi antara antigen dan antibodi dengan menggunakan enzim sebagai penda reaksi. Tujuan tes ELISA: yang pertama, untuk mengetahui keberadaan suatu antigen dengan antibodi. Yang kedua, untuk mengukur kadar antigen atau antibodi tersebut dengan menggunakan alat spektrofotometer. Yang ketiga, spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplet. Di sini ada prinsip metode ELISA sandwich untuk memeriksa kadar protein sampel. Selanjutnya ada keuntungan alat ELISA. Yang pertama, tes ELISA memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Yang kedua, hasil kuantitatif ELISA dapat dibaca dengan visual. Yang ketiga, sejumlah tes dapat dilakukan sekaligus. ELISA telah didesain secara spesifik untuk men-scan baca cepat sejumlah besar spesimen sekali waktu, menjadikannya cocok untuk digunakan dalam pengawasan dan sterilisasi pelayanan transfusi darah. Yang keempat, reagen yang digunakan untuk ELISA stabil dan dapat didistribusikan ke laboratorium lain atau daerah lain, tetapi ELISA membutuhkan teknik yang tampil serta alat yang mahal untuk menjalankan tesnya. Selain itu, penggunaan alat ELISA hanya untuk kebutuhan khusus. Di sini ada jenis-jenis teknik ELISA. Yang pertama ada direct ELISA, yang kedua indirect ELISA, yang ketiga sandwich ELISA, yang keempat kompetitif ELISA. Yang pertama ada indirect ELISA. Banyak digunakan untuk mengukur konsentrasi antibodi. Enzim diikatkan pada antibodi sekunder yang berkaitan dengan antibodi primer. Antibodi sekunder biasanya adalah antispesies antibodi dan sering dipakai antibodi poliklonal. Indirect ELISA memiliki keuntungan diantaranya sensitivitas tinggi dan lebih hemat karena membutuhkan antibodi berlabel yang lebih sedikit. Yang kedua ada sandwich ELISA. Dicirikan oleh antibodi penangkap antigen yang diikatkan pada fase padat. Teknik tersebut terdiri dari dua macam, yaitu direct sandwich ELISA dan direct sandwich ELISA. Antibodi penangkap pertama kali diletakkan ke dalam well. Kemudian antigen dari darah atau urin ditambahkan ke dalam well sehingga berkaitan dengan antibodi penangkap. Jika ke dalam well langsung ditambahkan antibodi detektor yang telah dilabeli enzim, maka disebut dengan direct sandwich ELISA. Sedangkan apabila ditambahkan antibodi detektor yang tanpa dilabel enzim terlebih dahulu, disebut dengan indirect sandwich ELISA. Prosedur ini memiliki keuntungan diantaranya spesifitasnya tinggi, dapat digunakan untuk sampel kompleks dan sensitif.
Kompetitif ELISA adalah teknik paling kompleks yang digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel dengan mengobservasi campur tangan pada output sinyal yang diinginkan. Teknik ini sering digunakan ketika hanya ada satu antibodi tersedia untuk antigen yang diinginkan atau ketika sampel sedikit dan tidak dapat diikat oleh dua antibodi yang berbeda. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat, mesin sentrifuge dan mikrosentrifuge. Tabung sampel darah, bedside vacuum blood collection tubes dengan K2 EDTA 3,6 mg. Yang ketiga, ELISA washer. Yang keempat, ELISA reader multiscan gotip mikropipet pelengkap untuk pengambilan sampel darah, tourniquet, swab alkohol, spuit 3 cc, tabung mikrosentrifuge Aquades. Untuk bahannya, darah sampel. Yang kedua, ELISA kit MyBioSource untuk pemeriksaan human prealbumin yang terdiri dari A. Diluent konsentrasi, yang B. Was solution 20 kali, C. Enzim antibody konjugasi 100 kali, yang D. Chromogen substrate solution, E. Stop solution, F. Anti-human prealbumin ELISA microplate, yang G. Human prealbumin standard atau human prealbumin kalibrator. Yang keempat ada mikropipet single channel ukuran 100 sampai 1000 mikron dan 20 sampai 200 mikron serta mikropipet multichannel. Yang kelima, tip mikropipet. Yang keenam, vortex. Yang ketujuh, gelas ukur. Yang kedelapan, aluminium foil. Di sini ada dua gambar hasil pemeriksaan. Kesimpulan. 1. ELISA adalah teknik biokimia yang dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Dengan metode spektrofotometri, selain mendeteksi, dapat pula menghitung secara kuantitatif kadar antigen atau antibodi pada suatu sampel yang akan diperiksa. Yang kedua, prealbumin adalah atau transthyretin atau TTR adalah fraksi protein dalam plasma darah yang berfungsi mentransportasi hormon tiroksin. Pemeriksaan terhadap prealbumin dilakukan untuk mendiagnosis pasien dengan malnutrisi dan pemantauan pasien dengan risiko kurang nutrisi atau pasien dengan risiko defisiensi protein yang dapat terjadi pada penyakit kronis, contohnya kanker, hipertiroid, penyakit hati, infeksi, inflamasi, dan gangguan pencernaan, dan lain-lain. Ketiga, percobaan menggunakan ELISA kit untuk mengukur kadar prealbumin sampel darah dilakukan dengan menentukan nilai absorbansi standar yang diencerkan bertingkat dan kemudian dibuat kurva 4 meter logistik untuk menentukan persamaan hubungan antara konsentrasi dan absorbansinya. Setelah itu dapat ditentukan kadar prealbumin sampel dari persamaan yang diperoleh.
Yang keempat, koefisien determinasi yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah 0,6493, artinya cukup rendah. Yang paling tinggi R2 sama dengan 1. Hal ini dapat terjadi karena prosedur yang dilakukan masih belum sempurna. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya dari segi akurasi dan presisi mikropipet yang digunakan, pengalaman dan keterampilan praktikan dalam menggunakan pipet maupun dalam melaksanakan seluruh prosedur kestabilan bahan yang digunakan, atau mengingat bahan yang digunakan adalah bahan yang tersisa dari pemakaian sebelumnya. Kebersihan dari perangkat seperti gelas ukur, tabung plastik, reservoir, multi-channel pipet, dan lain-lain. Kualitas dari air destilasi serta akurasi dan presisi waktu inkubasi maupun temperatur dan pencahayaan ruangan. 5. Hasil pemeriksaan kadar prealbumin sampel 1 adalah 15,7180 banding 1,3609 Ng per mili. Sampel 2 18,4818 kurang lebih 1,0135, dan sampel 3 adalah 13,7756 kurang lebih 0,7752 mg per mili. Sementara kadar normal prealbumin dewasa adalah 18 sampai 45 mg per desil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.